Setelah sekian hari hanya berkicau lewat jejaring sosial Twitter terkait ketidaksetujuannya terhadap pesta nikah Putri Nia Daniati, Farhad Abbas akhirnya keluar dan angkat bicara. Didampingi Regina, wanita yang sedang dikabarkan dekat dengannya dan selalu diumumkan sebagai juru bicaranya, Farhad membuka dengan gamblang alasan ketidakhadirannya pada saat acara siraman, akad nikah, hingga resepsi Olivia Natania, putri kandung Nia Daniati. Mengaku beda pendapat dengan Nia soal pesta yang menurutnya berlebihan, Farhad pun kembali menegaskan tentang kicauannya di Twitter terkait biaya pernikahan. Benarkah biaya pernikahan Putri Nia menggunakan uang hasil penjualan tanah dan juga sebagian uang dari Farhad? Ini istri saya memang asli jual tanah, saya tanda tangan kok. Tanah kita, karena Nia itu kan beli tanah itu kan dibeli setelah perkawinan saya dengan Nia. Gitu. Uang itu kan selalu aduh banyak maunya, mau inilah mau itu, tapi kalau memang harta yang tidak bisa diutak-atik suatu saat itu yang susah dilepas sih, suatu saat kalau perlu kan bisa itu nilainya juga akan bertambah kalau berbentuk benda mati kan. Jadi saya pikir-pikir memang dari dulu pun sudah saya pikirkan ke situ. Kalau diperlukan itu ada bekal itu gitu. Pemesanan gedung saya menyarankan di rumah atau di gedung kayak Balai Sudirman, Balai Kartini dan lain sebagainya. Dan itu lebih murah. Kalau di hotel kan mahal loh, bisa per kepala bisa Rp500.000. Nah, akhirnya mereka tetap ngotot di sana, bahkan sudah memesan segalanya. Nah, akhirnya saran saya nggak dimasukin. Yang mengandung, melahirkan dan bersama-sama terus dari kecil, membimbing anak saya sampai akhirnya dia menemukan pasangan hidupnya. Kenapa gitu? Enggak saya buatkan acara yang khusus. Saya rasa wajar-wajar aja. Enggak, kalau masalah laki-laki nggak keluar biaya atau keluar sedikit atau bagaimana, saya melihat terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan saja, itu aja. Farhad akhirnya menjelaskan alasan ketidakhadirannya di pesta pernikahan sang anak tiri. Tapi benarkah ketidakhadiran Farhad hanya sekedar soal beda pendapat? Bagaimana dengan isu yang berkembang bahwa Farhad dan Nia ternyata sudah pisah rumah lantaran Farhad dikabarkan menggandeng wanita lain berinisial R? Benarkah hubungan Nia dan Farhad retak karena kehadiran orang ketiga itu? Kalau Regina berbicara itu mewakili saya sebagai juru bicara untuk dalam hal-hal tertentu. Nah, dan kami semua keluarga tak ada gading yang tak retak. 1 tahun yang lalu. Ya, kalian selalu kalau udah dengan Farhad Abbas, Nia nangis dikit kalian bilang retak. Belakangan sering tampil dengan R, Farhad memang santer dikabarkan menjalin kedekatan khusus dengan wanita tersebut. Tapi kemana Nia saat Farhad kemarin tampil berbicara? Benarkah Nia sedang sakit? Ditemui di kediamannya, pelantun gelas-gelas kaca itu ternyata tak bisa ditemui, kecuali sepucuk surat yang sampai ke para awak media. Tapi benarkah terkait nasib rumah tangga mereka, baik Farhad maupun Nia akan berpisah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman infotainment yang baik, maaf saya tidak bisa menemui teman-teman yang sudah lama menunggu. Putra saya Angga sedang kurang sehat. Kedepannya seperti apa dan bagaimana, yang terbaiklah doanya. Ya kita lihat aja lah nanti. Tapi abang masih sayang dengan Ini dari mau baiknya sama orang Brunei aja, sama gue. Berjuang kan? Iya, mau diperjuangkan bang. Sekarang saya berjuang untuk mencari tanah lagi. Lain dari masalah rumah tangga Nia Daniati dan Farhad, kemarin mantan tunangan Zaskia Gotik, Vicky Prasetyo akhirnya muncul. Selama ini mendekam di balik jeruji besi karena tersangkut kasus penggelapan tanah, Vicky kemarin diperbolehkan keluar sementara untuk mengikuti sidang perceraian dengan sang istri Rahma yang digelar di Pengadilan Agama Bekasi. Seperti apa kemunculan Vicky yang berpenampilan necis? Benarkah Vicky kembali memunculkan kosakata baru ala Vicky seperti retorika dan kristalisasi? Tadi ini sidang perdana saya ya, walaupun secara retorika saya sedang dikurung dalam sebuah teralis benci.
generalis penjara yang begitu hebat. Dan sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dan gentleman, saya harus akhiri rumah tangga saya bukan dengan telepon, bukan dengan penyampaian kata kepada siapapun. Saya harus datang melihat wajah istri saya, karena sikap dan kristalisasi keringat dia ya harus saya hargai. Mengikuti sidang cerai perdananya dengan Rahma sang istri, Vicky tampak pasrah pada proses hukum yang tengah berjalan. Namun benarkah Vicky justru tidak ingin rujuk karena hatinya masih terpaut kepada Zaskia Gotik? Seperti apa lagu cinta Vicky kepada Zaskia? Coba tanya dia nyanyi aja masih mikirin saya kok. Iya, dia nyanyi aja masih mikirin saya. Iya, semoga dia sukses ya dengan karir-karirnya. Tapi masalah percintaan biar jadi retorika waktu yang akan menjawab semuanya. Tahu nggak, saya menghabiskan kristalisasi keringat yang nggak begitu mudah loh untuk menghadapi situasi ini. Zaskia pasti juga dia tidak mudah untuk pikirin saya. 1000 kali ada laki-laki yang ada di samping dia bohong kalau dia bisa melupakan saya. Apa judulnya? Bidadari Sementara. Jangan kau pergi tinggalkanku di saat ku terpuruk dan jatuh. Ketika Vicky sibuk mengumbar soal pesonanya yang tak mungkin dilupakan oleh para kekasihnya, termasuk si empunya Goyang Itik, Zaskia sendiri justru tengah membangun cintanya dengan seorang lelaki bernama Rian. Bahkan seolah tak mau dibilang membeli kucing dalam karung, Zaskia meyakini jika pilihannya kali ini berbeda dengan sosok Vicky Prasetyo. Mengenal lebih dalam lagi, lebih tahu lebih dalam lagi gitu. Karakter masing-masing kita harus tahu dulu gitu. Jangan sampai salah pilih lagi lah. Udah cukup sampai di sono saja. Jadi ya memang udah dekat sama Rian, dan udah satu, maksudnya udah keluarga Rian juga udah tahu Neng, Rian juga udah tahu keluarga Neng. Jadi ya kita menjalin silaturahmi aja.